Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak yang ditimbulkan dari perilaku yang mendekati perbuatan zina. Pertama, membuat produktivitas menurun. Melakukan aktivitas pacaran seringkali membuat produktivitas kita menurun. Iyalah, pacar akan menempati prioritas paling tinggi daripada mengerjakan tugas, daripada belajar, bahkan yang paling parah mengalahkan prioritas sikap kita pada orang tua. Yang kedua, melemahkan iman. Ini sangat jelas karena dengan berpacaran berarti kita melanggar firman Allah. Dalam asas keumuman, biasanya orang yang pacaran akan lebih mementingkan titah pacar daripada seruan dari Tuhan. Yang ketiga, hidup menjadi lebih poros. Kenapa poros? Karena orang yang berpacaran akan selalu berkorban untuk pacarnya. Bahkan uang yang seharusnya bisa ditabung malah habis dipakai untuk bersenang-senang sesaat. Seperti membeli hadiah untuk pacar, mentraktir nonton film, makan di restoran atau kafe. Hal tersebut tanpa kita sadari membuat hidup kita menjadi lebih poros. Keempat, mudah terjerumus pada perzinaan. Seringkali beberapa umat muslim menyangkal bahwa mereka tidak akan melakukan hal-hal yang menjerumus pada zina. Mereka selalu berdalih berpacaran secara sehat dan islami. Padahal tidak ada pacaran sehat dan islami kecuali setelah pernikahan. Karena bagaimanapun juga pacaran tidak dianjurkan dalam Islam dan dianggap sebagai perbuatan dosa yang dapat menjerumuskan kita pada zina. 5. Mendatangkan masalah dan stres. Pada kenyataannya pacaran tak seindah di film-film karena saat pacaran menimbulkan masalah seperti kecemburuan yang pada akhirnya merugikan diri kita sendiri. 6. Mengajarkan kepada kemunafikan. Orang yang berbuat zina itu mengajarkan diri menjadi munafik. Contoh, berbohong dari pacar, sering mengubah rayuan romantis untuk membuat pacar senang. 7. Pemicu tindakan kriminal. Sudah banyak berita di TV mengenai pembunuhan di kalangan remaja yaitu karena kasus pacaran. Pacaran bisa merenggut nyawa siapapun karena masalah sepele yaitu cemburu. 8. Waktu sosialisasi berkurang. Ketika pacaran, pasangan tidak suka kamu lirak sana sini. Bersosialisasi kepada lawan jenis membuat waktu untuk bersosialisasi berkurang. Berikut ini merupakan contoh perilaku mendekati perbuatan zina yang terjadi di sekitar kehidupan kita, yaitu 1. Menjalani pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak berlandaskan pada norma aturan dan batasan agama seperti berpacaran, berdoaan di tempat-tempat sepi, berpelukan, ciuman, dan lain-lain. 2. Mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang nafsu syahwat. 3. Berhayal tentang aurat lawan jenis. 4. Melihat konten tayangan video, film, atau media yang dapat merangsang nafsu syahwat. 5. Membaca artikel, buku, bacaan atau sumber-sumber lain yang dapat membangkitkan nafsu birahi. 6. Mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat atau terbuat dari bahan yang tipis dan transparan serta memperlihatkan lekuk tubuh seseorang perempuan yang dapat menggoda lawan jenis. Nah, di sini saya akan memberikan tips cara menghindari perilaku yang mendekati zina. Yang pertama, menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Keberadaan smartphone, video sosial, dan aplikasi-aplikasi lainnya semakin mendekatkan seseorang dengan orang lain di belahan dunia manapun. Jika tidak diikuti dengan pemahaman kesegaran dan penerapan etika sesuai dengan norma-norma agama, maka akan sangat keren kan mendorong seorang untuk terjadi pada pola pergaulan bebas. Yang kedua, menutup dan menjaga aurat. Seperti yang kita ketahui, aurat bagi perempuan adalah seluruh tubuh kecuali bagian muka dan telapak tangan. Sedangkan bagi laki-laki, aurat adalah bagian tubuh antara pusar sampai dengan lutut. Yang ketiga, selektif dalam memilih teman bergaul. Apabila seorang memilih kawan yang soleh, maka ia pun terpengaruh menjadi baik, dan apabila seorang memilih kawan yang buruk, niscaya ia akan membawa keburukan juga baginya. Yang keempat, menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. Agar terhindar dari perbuatan yang dapat menjerumuskan pada pergaulan bebas dan zina, seseorang harus memiliki keberanian untuk meninggalkan suatu tempat jika terindikasi di tempat tersebut memicu dorongan untuk terjadinya pergaulan bebas dan zina. 5. Memanfaatkan waktu. Jika kita memiliki waktu luang, kita harus memanfaatkan dan kita salurkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif dan menghindari melakukan hal-hal yang mendatangkan maksiat. 5. Mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah. Agar terhindar dari pergaulan bebas dan zina, maka seseorang harus meningkatkan kualitas ibadah. Misalnya dengan menjalankan sholat wajib dan sunnah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, dan senantiasa mengingat dosa dari setiap perbuatan buruk yang dilakukan selama di dunia. Ketujuh, berpuasa sebagai perisai nafsu. Puasa menjadi semacam perisai yang membentengi seseorang dari keinginan untuk berbuat maksiat, sehingga puasa dapat mengendalikan nafsu seseorang untuk menahan berbagai larangan Allah.
Nah, banyak sekali bukan dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas, khususnya bagi kita para generasi muda dan pelajar. Jadi, kita sudah sepatutnya berjuang untuk menyiapkan masa depan kita. Dan hal tersebut akan dipertaruhkan bila kita terjerumus pada pergaulan bebas dan zina. Jadi, hendaknya kita mampu untuk menjaga pergaulan, menunjukkan pandangan, dan melindungi diri agar tidak terjerumus pada perbuatan zina yang akan menghilangkan kewibawaan, harkat, martabat, dan kehormatan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di hadapan sesama manusia. Tadi penjelasan dari kami, semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Down, down.